Bahkan di akhir-akhir hayat itu itu sih sangat memperhatikan masalah berinfus bahan segala macam. Bawakan aku semprotan kayak di spray supaya aku mau berwudu. Ya sekawan-kawannya tapi tetap berwudu, tetap sholat. Bahkan mungkin pernah kisah apa betapa sini perhatian bujur lawan kami ini anak-anak sini lawan keluarga ini meskipun kami ini sudah duha juga tetap diingatkan tentang sholat. Bila naik ke rumah sini sudah masuk waktu sholat sudah masuk bayang dia di sini tetap mengingatkan. Waktu itu di akhir-akhir hayat di rumah sakit salah seorang adik ulun itu kelapahan mengawani sidin atau menjaga sidin di malam hari itu. Lalu sampai siangnya pun kurang istirahat, lalu teguring. Setelah asar bertahan lagi mata, lalu teguring sampai parang maghrib bangunin, nya belum sembahyang. Padahal sidin dalam keadaan sakit berat, nya belum sembahyang, bangunin. Ulun bangunin kada bangun itu sidinnya belum sembahyang. Berjeda waktu ulun bangunin pulang masih ada mau bangun, samprot di situ. Maksudnya samprotannya saja dulu, samprotnya sih. Ulun dikata ulun abim ini kelapahan, mungkin lagi nyamanan yang guling, samprot di situ. Kasihan kali itu, ulun dulu, kasihan dia kelaparan. Sholat nih wajib di situ. Ikam kada menyemprot indah di sini, ikam menyemprot setan memulainya kada mau bangun di situ. Semprot bangun, yang di akhir waktu. Memang orang-orang yang memang sudah merasakan, bukan memahami sholat itu bukan lagi sebatas kewajiban lah, tapi mungkin sudah sampai kepada tahap kebutuhan. Ya seperti itu. Ada tawar menawar urusan sembahyang. Kadang kita melihat ada kegiatan-kegiatan misalnya nonton pertandingan bola atau nonton konser artis kan, kadang acaranya tuh mulai sebelum asar misalnya. Untungnya habis maghrib atau kadang habis isya. Kadang di stadion tuh ada juga menyediakan pengumuman, ada juga menyediakan sholat atau hampir sestadionan tidak ada maksud bayang. Itu harus ada yang menagur, harus ada yang mengingatkan. Bahkan pemerintah wajib menganjurkan itu. Kalau seberataan pendiam, seberataan buat dosa. Saking pentingnya sholat ini sampai meskipun hanya sebagian kecil ulama itu sampai menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Meskipun jumhur ulama mentafsir lagi, apabila yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka memang kafir. Tapi apabila yang meninggalkannya karena kalah oleh hawa nafsunya, koler misalnya dan sebagainya, itu dihukumi sebagai orang fasik. Tapi dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak beriman, waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas memberi ancaman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar. Allah Subhanahu wa taala itu memberi permisalan di dalam Al-Qur'an, illa ashabal yamini fi jannati yatasa'al. Jadi karena orang-orang yang ahlu surga itu, mudah-mudahan kita sekerataan dijadikan daripadanya, yatasa'alun, saling bertatakunan, anil mujrimin, daripada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang pendosa itu, ma salakakum fi saqar. Kenapa bukan ikam dimasukkan Allah ke dalam neraka sakar ini? Apa jawabnya? Yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Kami kada menggawi sembahyang atau kami kada sembahyang. Walam naku nut'imul miskin, dan kami jarang atau hampir kada pernah memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna naqutu
naq'udu ma'al kha'idin. Kami berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mengingkari akan adanya hari akhirat. Seandainya beriman lawan hari akhirat, bahwasanya kelak setelah mati itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan ada surga, kelak akan ada neraka, kelak akan ada hisab, maka tidak akan waninya meninggalkan. Jadi telah di akhirat itu, di surga dan di neraka itu, wallahu a'lam kayak apa prosesnya, karena akan terjadi dialog antara orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang di neraka. Apakah video call ataukah via WA, wallahu ta'ala alam, pokoknya kita berdiskusinya. Padahal kalau kita bayangkan surga itu di tempat yang sangat tinggi, neraka itu di bawah yang sangat bawah. Digambarkan perjalanan ke bawahnya itu aja bisa masiratu alfi sanah, perjalanan 1000 tahun ya mendalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesempatan bagi orang-orang yang di dalam surga berdiskusi lawan orang-orang yang di dalam neraka itu. Seperti itu tadi masalah gabung bisa, orang-orang di surga bertakut orang-orang di neraka. Di ayat lain dalam surah Al-A'raf itu, wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Jadi karena orang-orang surga itu mengiau orang-orang di neraka aja. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapati apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar. Kami diperintahkan sembahyang, kami diperintahkan puasa, lalu Allah menjanjikan balasan berupa surga. Oh ternyata benar adanya ada orang-orang ahli surga. Lalu betapa itu orang-orang ahli neraka itu, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Bukan dikembang sesuailah janji Allah, ancaman Allah lawan yang kita mendapatkan. Artinya bila ikam ada mau sembahyang, ikam ada mau beriman, kelak akan dimasukkan ke neraka, itu kan janji Allah. Lalu orang-orang di neraka itu menjawab apa? Qalu na'am. Sama. Tapi kami disiksa saja. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Maka seseorang pun lalu menyampaikan bahwasanya laknat Allah itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Nah di ayat lain, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Orang-orang ahli neraka ini memohon dan orang-orang ahli surga, an afidhu alaina minal ma, tuang makan bang kami. Sakit, panasnya, tahajat lawan Allah. Afidhu itu tumpahan, karena kan dari tempat yang tinggi. Surga kan di tempat yang tinggi. An afidhu alaina minal ma, tuangkan bang kami ini baik. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ada Allah itu Tuhan ahli surga. Itu diharamkan Allah atas kalian. Maka sekali lagi urut mewasiati diri urut pribadi dan kita seberat perhatikan dulu masalah sholat. Termasuk ada kritikan dari salah satu kiai sepuh di Jawa itu, masih berdasarkan pengalaman pribadi. Mulik umrah di sini, kadang kan malam hari lah dari sana atau tengah malam. Lalu petugas di pesawat itu mau mengumumkan bahwa sudah masuk waktu sholat. Uitini jasidin sepasawatan itu. Paling bangun berapa puluh hari, bangun dan melaksanakan sholat meskipun hanya untuk ihtiramul waqt. Karena setahu ijma ulama itu bahwa sholat wajib itu wajib berdiri bagi yang mampu. Sementara di pesawat kan kadang-kadang terhalang untuk berdiri, maka sholatnya pada sempurna. Begitu sampai kita silahkan tinggal. Tapi ketika masuk waktu sholat,
karena hilang kewajibannya untuk melaksanakan sholat itu sampai terbit matahari di sini. Padahal dia boleh umrah, paling berapa puluh aja sih dia langsung bayar. Imbah diumumkan pramugari, satu mat lagi kami akan menghidangkan subuhan sarapan bangun seberataan. Ini nak luput. Jadi sholat prioritas. Ada tawar-menawar. Termasuk bagi kita sebagai orang tua, mengingatkan saya lagi, perhatikan bujur-bujur sholat anak-anak kita. Kadang kita sebagai orang tua tuh terlalu sibuk hanya memperhatikan urusan duniawi anak kita. Anak dari abut luar biasa. Anak pintar misalnya dilesakan ke sana kemari dengan biaya yang mahal. Anak kalau bisa mengaji ada bapaknya. Asal harap matematika aja, asal harap bahasa Inggris saja. Tapi urusan agama anak ada tapi tahu. Sampai dulu tuh nang zaman masih ada ujian nasional dulu, nang ketentuan kelulusannya itu kan dari pusat langsung. Waktu itu penilaiannya berapa banyak, itu wali santri itu 6 buku, wali murid itu 6 buku. Kalau anak ini kada lulus, sampai ada kisahnya itu pensil 2B itu dibawa ke tuan guru, minta didoakan ya supaya kau menjawab. Saking memikirkan urusan duniawi, urusan lulus kada lulus. Tapi kada khawatir karena dihisab Allah Ta'ala lulus kada. Amun sholatnya kata karuan jelas kada lulus, hampir pasti kada lulus. Maka sama-sama kita perhatikan sholat kita, sholat pasangan kita, berkhusus sholat anak-anak kita. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wahia i'ta'u nasibin mu'ayyanin minal mal, yaitu mengeluarkan jumlah tertentu daripada harta mimma malakat nisabah, daripada orang-orang yang memiliki atau sampai nisabnya, wa tawaffarat fihi syurutul wujubi wal ada, dan sampai atau tercukupi syarat-syarat untuk menunaikan zakatnya itu. Haul sudah nisabnya sampai, maka wajib dikeluarkan. Ita zakat yang dimaksud di hadis ini adalah zakat harta. Adapun zakat fitrah wajib juga, tapi bukan yang dimaksud dalam rukun Islam ini. Adapun yang dimaksud dalam rukun Islam itu adalah zakat harta. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengerjakan atau menunaikan zakat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada hak yang diketahui, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang terhalang untuk meminta. Supaya tidak berat mengeluarkan zakat. Bagi yang memang tercukupi syaratnya, harus pian sadari bahwa zakat yang hendak dikeluarkan itu lain harta pian. Itu titipan Allah bagi orang-orang miskin. Cuman Allah itu menitipkan kepada pian. Begitu sampai masanya, sampai nisabnya, pian keluarkan. Jangan merasa pian tak mengeluarkan harta pian. Pian menunaikan hak orang, hakum maklum. Makanya disebutkan hakum maklum, hak yang diketahui. Kalau merasa itu harta kita, maka pasti berat mengeluarkannya. Lapang mencarinya, mengumpulkan setahunan, berpalu-palu. Soalnya juga bayarkan dia kalau orang merasa membayarkan ke orang. Tapi kalau kita paham itu memang hak orang. Makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sampai bersuara bahwa seandainya zakat ini bujur-bujur
secara global itu dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka insya Allah tidak akan ada orang muslim non fakir. Tidak akan ada orang muslim non fakir. Sehingga Sidin bersuara, "Idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin." Apabila engkau melihat ada orang fakirnya Sidin di negara-negara orang Islam, fa'lam anna fihi anna hunaka ghaniyan saraka mala. Maka ketahuilah bahwa di situ ada orang sugih yang mencuri hartanya. Artinya ini kada mengeluarkan hak orang miskin ini tadi, sementara itu lain ampuninya. Maka disamakan dengan mencuri. Dan tujuan daripada zakat ini adalah al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan dalam masyarakat atau keadilan dalam bermasyarakat. Dan bagi orang-orang yang mempunyai harta memang wajib atasnya zakat, maka dengannya mengeluarkan itu mengeluarkan kotoran daripada harta. Rukun yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji. Sudah sama-sama tahu bagi yang mampu. Karena haji ini bukan hanya memerlukan tenaga, bukan hanya memerlukan fisik kita, tapi memerlukan harta dua yang tidak sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan hanya bagi yang mampu, dan hanya diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali seumur hidup. Yang kelima adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu benar juga kita pahami bahwasanya syariat-syariat Allah ataupun rukun-rukun Islam ini ada dua maksud daripada tiap rukun itu. Yang pertama adalah maksud ta'abbudi, bahwasanya kenapa kita sholat, karena diperintahkan oleh Allah, karena memang wajib. Jadi kita melaksanakan sholat sebagai bentuk ta'abbud, bentuk ibadah kita menjunjung tinggi atau melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena diwajibkan atas kita. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu. Kenapa kita mengeluarkan zakat? Karena Allah wajibkan. Kenapa kita melaksanakan haji bagi yang mampu? Karena Allah wajibkan. Nah, tapi ada lagi satu sisi, yaitu sisi tarbiyah, bahwa ada tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah ini. Makanya lalu ulama membedakan antara sahihnya suatu ibadah dengan qabulnya suatu ibadah. Kita melaksanakan sholat, berwudu sebelumnya, tercukupi syarat dan rukunnya, kita laksanakan secara sempurna, maka sholat itu sah. Artinya tidak perlu diulangi lagi, karena sudah dilaksanakan. Sholat itu secara hukum fikih sah. Kita berpuasa Ramadan, berniat kita dari sebelum sahur atau di malam hari, kemudian menahan diri kita dari segala yang membatalkan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sah puasa kita. Tapi urusan kabul tidaknya suatu ibadah itu lain lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah sama-sama tahu bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan haram. Dilihat orang ini rajin sembahyang, ternyata kalau jujur maling, mencuri barang orang, bahkan mungkin ada yang sampai koruptor. Rajin aja sembahyang, tapi ternyata mungkin naudzubillah berzina kan, atau ketujuh mabuk kah jual misalnya, tapi rajin, tetap rajin sembahyang. Itu hanya karena ini hanya memperhatikan sisi sah atau adanya sembahyang, lupa dengan aspek ruhaniyahnya.
lupa dengan aspek tarbawiyahnya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, kaman la salata lahu." Barang siapa yang sholatnya itu kadang mencegahinya daripada perbuatan keji dan munkar, maka itu seperti orang yang bersembahyang. Makanya ketika kita mengkaji sholat, jangan hanya mengkaji syarat dan rukunnya aja. Kita cari guru-guru yang bisa membimbing kayak apa caranya sholat khusyuk. Itu harus ke guru. Kayak apa supaya sholat ini memang menghasilkan buah, bahwa kita itu lalu terpelihara daripada perbuatan keji dan munkar. Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa, perkataan yang mengandung dosa, ghibah, namimah, fitnah, dan kadang kalau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah kada bahajat apa-apa daripada ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah kada bahajat lawan puasanya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan haus. Maka selain daripada ibadah itu nanti kita perhatikan rukun dan syarat dan rukunnya, perhatikan juga adabnya. Karena adab inilah yang akan mendatangkan tarbiyah rohaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena kita bisa merasakan lazzatul ibadah, kelezatan sembahyang, kelezatan puasa, kelezatan berzikir. Kenapa Rasulullah SAW bangun di malam hari sampai-sampai bakak batisidin, sembahyang bermunajat kepada Allah sampai-sampai bakak batisidin? Karena itu makamnya sudah lezat. Ibadah itu bukan lagi kewajiban, sudah menjadi kebutuhan, bahkan memperoleh kenikmatan dari situ. Kayak apa orang-orang yang puasa adabnya, kada boleh berkata-kata antara lain. Bahkan apabila dicela orang lain, misalnya dibawahi orang berkelahi, faqul inni sha'im, maka katakanlah aku lagi berpuasa. Jadi kita paham dari situ bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi cara Allah mendidik kita untuk mengontrol syahwat kita, mengontrol nafsu kita daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Dan apa sholat itu merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendekat, agar kita ingat. Wa aqimis sholata lidzikri. Di antara tujuan kita sholat adalah supaya ingat. Paling tidak setiap sholat kita ingat. Namun sembahyang jadi sudah ada ingat kayak apalagi ya? 2 rakaat kah, 3 rakaat kah sudah. Tak sembahyang aja kan ingat. Kayak apalagi sholat. Itu adalah tarbiyah. Lalu dengan begitu kita perlahan-lahan melatih diri kita mengingat Allah. Apabila banyak ingat lawan Allah, tentu saja akan terhindar daripada maksiat. Anda berbuat yang ada baik aja, aku ini dijaga, aku ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV Allah Ta'ala ini 24 jam terekamnya seumur hidup kita. Karena ketika dia mulai hisab ditampaikan Allah Ta'ala berarti kalau mau dihapus-hapus kecuali dengan taubat. Nah, apabila banyak kita mengingat Allah, maka otomatis insya Allah terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik itu. Maka perhatikan dan pahami bahwasanya ibadah-ibadah itu bukan hanya sekedar ritual yang kita kerjakan, tapi ada bimbingan atau ada tarbiyah, ada pengajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ.
Nah, sedikit lagi kaitan di antara rukun-rukun Islam ini. Barang siapa yang mengimani dan melaksanakan kelima-limanya, maka itulah orang yang sempurna keislamannya. Apabila dia mengingkari salah satunya, misalnya dia bersyahadat tapi sembahyang kepada wajib, maka itu sudah dihukumi sebagai orang kafir. Termasuk tadi yang perlu kita pahami hukum orang meninggalkan sembahyang. Apabila yang meninggal, kenapa ada sembahyang pada wajib, maka secara tapi kita kan berusaha menyatakan kafir itu tidak berusaha. Itu kada dianjurkan. Yang berhak menghukumi orang itu kafir adalah qadhi. Tapi secara syariat bisa dihukumkan bila orang sudah mengingkari syariat sembahyang misalnya salah satu daripada rukun, maka jatuh sudah hilang sudah keislaman. Tapi yang berhak menghukumi ataupun memberi hukuman, menghukumkan itu adalah seorang hakim atau qadhi. Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama masyhur di Mesir, itu pernah ditanya oleh murid itu, "Wahai Syekh, apa hukum orang yang ada sembahyang?" Hukumnya sebenarnya secara fikih dua. Apabila ia meninggalkan karena koler atau kalah dengan hawa nafsunya, maka fasik. Apabila ia mengingkari kewajibannya, maka kafir. Tapi Sidin ini memberi jawaban yang lain daripada yang lain. Hukumnya aja Sidin ikan bawainya ke masjid. Bila melihat orang kada sembahyang, kada usah takut ini kafir kah, fasik kah, bawai sembahyang di sini. Unda'iyan wala takun hakiman di sini. Jadilah orang yang mengajak, kada usah memponis orang. Oh ini kafir, oh ini fasik, oh ini munafik. Kita kada usah menghukumi orang. Urusan kita masing-masing aja. Nah, terakhir, karena ada beberapa hari dulu melihat, mungkin sudah lama lah kita hidup di zaman digital, informasi itu begitu banyak masuk, begitu mudah masuknya, dan setiap orang wah ini bebas menyampaikan apa aja. Nah, maka lu melihat beberapa hari terakhir itu ada salah satu channel di YouTube gitu. Kalau pada bilang orangnya ini basicnya itu dosen fisika dan bisa dinilai dari apa yang disampaikannya itu bahwa pengetahuan agamanya itu sangat minim, tapi pede mempandir masalah agama. Ini luar biasa, banyak mana videonya di channelnya di YouTube itu. Nah, menonton pun sampai ratusan ribu setiap video. Salah satu yang fatal karena itu semalam ada belum melihat itu sudah lawas sebenarnya video itu ya, menafsirkan tentang Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah. Ijma itu seberataan mufassirin bahwa arti Al-Qari'ah itu hari kiamat. Kadang ada tafsiran lain, setahun. Lalu orang ini menafsirkan kalau qari itu pembaca laki-laki, qari pakai hamzah. Kalau qari'ah di sini pembaca beginian. Bahkan kada bisa membedakan antara hamzah dan ain. Kalau qari'ah pakai hamzah, jujur membaca beginian. Tapi kalau qari'ah hari kiamat. Saya tidak tahu ya sejak kapan maknanya berubah jadi hari kiamat. Dan itu kan banyaklah mungkin biar ada yang aktif di TikTok, banyak potongan video pendek seperti itu di Facebook, di YouTube dan sebagainya, mungkin di Instagram banyak. Jadi ulama itu sudah mewanti-wanti sejak dahulu, inna hadzal ilma dinun, bahwasanya agama itu adalah ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihati bujur-bujur ya sini di mana kawan siapa yang belajar ilmu agama. Jadi jangan asal melihat di TikTok lalu jangan percaya.
banyak yang luput. Melihat di YouTube misalnya seperti itu tadi, itu bukan hanya Allah, tapi dhalun mudil, sesat dan menyesatkan lagi. Makanya dulu sebenarnya agak setuju, dulu kan Kementerian Agama itu sempat mengadakan sertifikasi dai. Artinya dai itu disertifikasi dulu, dicari tahunya belajar ilmu agama di mana, kayak apa pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau ada seperti itu, ya seperti ini. Orang yang kada tahu agama, tapi pede benar berbandera. Akhirnya bukan hanya sesat, tapi menyesatkan. Jadi perhatikan ujur-ujur lawan siapa kita itu berguru, lawan siapa kita itu mengambil ilmu agama. Boleh aja menonton seperti itu, cuman jangan langsung dia takuni lawan guru. Makanya dulu ulama mensyaratkan bahwa dalam berilmu, dalam menuntut ilmu itu harus ada sanad. Al-isnadu minan dirja Abdullah bin Mubarak. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau kada bersanad, maka setiap orang akan bebas mengucapkan apa yang dikehendaki. Sanad ini bukan hanya sanad riwayat, tapi sanad dirwayat, sanad secara pemahaman. Ini berguru lawan guru ini, lawan guru ini, gurunya guru lawan ini, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itu mungkin yang ulun sampaikan. Pentingnya kita memahami bujur-bujur, kita mengambil ilmu itu jangan asal-asalan. Perhatikan siapa yang mengucapkan, siapa yang menyampaikan. Cari tahu si ini dulu mondok di mana, si ini dulu berguru lawan siapa. Kita cari tahu supaya kita jangan kesalahan. Contohnya tadi terakhir masalah sembahyang. Apabila ada pengajian misalnya sudah membahas masalah sembahyang, orang yang masih sembahyang itu orang yang belum sampai, jangan lagi ungkapkan, karena sudah pasti sesat seperti itu. Rasulullah seumur hidup karena pernah meninggalkan sembahyang. Umat sidin ada yang membawai, kita cukup berzikir aja, karena intinya sembahyang itu ingat, jangan sudah ingat terus sekali sembahyang. Atau membawai pengajian, tapi pengajiannya tengah malam misalnya, harus. Apabila ada pengajian cuma meremeh-remehkan masalah syariat, masalah sembahyang, masalah puasa, jangan diungkap. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wassallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon keikhlasan waktu sedikit. Mohon Ustaz Yasir untuk memimpin akan kita bacakan tahlil.